Sekali lagi shalom. Masalah sukacita, amin. Nah, selamat datang. Happy Sunday buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengatakan slogan kita. Give glory to Christ. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan, kita memujinya. Mari kita katakan bertumbuh bersama.
Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, dengan namanya bertumbuh dalam Kristus dan dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita bergerak bersama, dengan namanya bertumbuh dalam Kristus dan bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Kita bersatu bersama, kita memuji Tuhan. Amin. Ya, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus pada penyembahan. Kita mau katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, ketika Tuhan ada, sang hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada, sang hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada, sang hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada, kita setia dan percaya. Mari katakan, Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji, langit selalu biru, menang tetapi
Tuhan tak pernah janji, Dia selalu rela, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, sama hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saat kami mencoba. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, sang hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami bersyukur, kami berdoa, Engkau satu-satunya
Kehadiran-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya. Kami juga akan kami tidak akan pernah menyerah Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau yang ada di depan kami, Engkau yang bekerja buat kami. Terima kasih Bapak, terpuji dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Masih ada cita, amin. Mau memuji Tuhan? Nah, mari kita angkat pujian kita. Kita katakan Yesus Tuhan. Amin. Kita bermimpi sekarang, berjalan bersama, berjalan bersama. Saya berkata, Yesus Tuhan setia, bermimpi sekarang, berjalan bersama, berjalan bersama. Berjalan bersama,
Pada siapa? Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, telinga kita. Kita mengatakan Tuhan selalu bersama kita.
selalu bersama kita pada dimanapun kita, tak pernah sedetik berlelah. Yang setia Tuhan selalu bersama kita, selalu lakukan segala perkara, selalu aku akan percaya akan terletak di mana dan selalu bila memandang jari kau, dia yang sanggup, dia terjadi dari keluar, dia yang sanggup, asal ku percaya, dia iman. Boleh katakan, Tuhan selalu bersama kita. Roh Kudus mengurapi setiap kami itu, jangan kau lewatkan, jangan ada yang terlewat. Berkarya Roh Kudus saat ini, mari kita buka hati kita buka lebar-lebar hati. Roh Kudus jamah setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau ada. Engkau sudah hadir. Kamu orang kami yang percaya. Mari saudara-saudara, buka hatimu. Firman-Nya mau ditaburkan. Yesus bertangan. Jika bangunnya ada lawatan Roh Kudus dalam ruangan ini, dalam hati kami. Tubuh kami yang baik.
Masuk. Masuk. Masuk dalam nama Yesus. Itu biar Roh Kudus membaptiskan. Dan setiap kami boleh membuka hati, pasang bekerja, biar kami baru menjadi saksi gereja ini, untuk kemuliaan nama. Kau yang menguatkan kami, Kau yang memberikan kami kekuatan yang mengajar, menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Putus. Haleluya. Amin. Mari saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita boleh hadir dan memuliakan nama Yesus. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan tema kita tubuhmu bait Roh Kudus. Ya, ada tubuhmu bait Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan perlahan, karena Roh Kudus ini mau merawat kita. Tubuh kita adalah baiknya Roh Kudus. Dalam tubuh kita, dalam hati kita ada Roh Kudus. Mari kita baca. 3, 2, 1. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh dunia, dari Samaria sampai ke ujung. Amin. Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki handphone, dan di dalam handphone itu ada bermacam-macam elemen yang bisa dipakai, bisa mengakses internet dan segala macam yang ada di aplikasi yang ada tersimpan di dalam handphone tersebut. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting di dalam handphone. Di dalam handphone ada baterai. Walaupun sudah ada komponen pelengkap, tapi baterai ini yang sangat penting. Tanpa ada baterai, tanpa dicas baterainya, itu handphone itu nggak berfungsi, tidak akan hidup. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita tidak kita cas, Roh Kudusnya tidak akan bekerja walaupun sudah meledak Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi tidak pernah kita cas, tidak pernah kita kasih firman Tuhan. Kita tidak malah bersekutu. Maka itu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengecas tubuh kita karena baik Roh Kudus ini dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau dikabulkan. Tadi saya kata seperti handphone, kalau tidak dicas dia akan mati atau lebih lama-lama habis
habis. Nah, begitu juga tubuh kita, dan tubuh kita baik Roh Kudus, tubuh kita harus diisi dengan firman dan Rasul dengan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkannya. Tujuan utama dari baptisan Roh Kudus. Kalau kita melihat ayat ini, ada dua kata yang penting. Ada kuasa, ada kesaksian. Ya, saudara, kita disuruh untuk menjadi saksi. Bagaimana kita boleh bersaksi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, dan boleh kita menerima kuasa. Murid-murid Tuhan Yesus ketika dia sudah terangkat, mereka berdoa di Yerusalem di ruang atas, dan waktu itu di antara murid-murid masih banyak yang belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bagi Simon Petrus, dia menyangkal sampai diperingatkan oleh bukan ayam. Dan begitu juga dengan murid-murid yang lain, rasul-rasul. Mereka belum percaya. Tapi ketika kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, mereka menjadi saksi Tuhan. Amin. Banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanan Rasul Petrus. 3.000 jiwa lebih kurang waktu itu bertobat. Dari mana hasilnya? Karena ada kuasa. Dalam bahasa Yunani-nya, bahasa itu, kalau kuasa itu seperti dunamis, seperti ledakan. Diartikan dalam arti dinamik. Artinya kalau dinamik itu biasanya digunakan orang untuk memecahkan gunung batu, sehingga bagian-bagian batu yang keras yang tidak bisa dihancurkan itu menggunakan namanya dinamik. Maka kuasa yang ada di Kisah Para Rasul ini, dia diterjemahkan seperti bom dinamit. Begitu kuasa Tuhan bekerja, maka terjadi ledakan yang luar biasa. Amin. Pelayanan Petrus bawa jiwa-jiwa yang hilang. Amin. Bagi kita di tempat ini, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan di tempat ini, ketika Roh Kudus ada di dalam tubuhmu, apa yang saudara lakukan? Saya percaya pelayanan kita akan meledak. Amin. Seperti dinamit. Dan akan membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Dan melakukan pekerjaan yang besar. Kalau kita sudah menerima kuasa itu, mungkin kita merasa saya ini tidak siapa-siapa, saya ini bukan apa-apa. Tapi Roh Kudus dikatakan, Roh Kudus menyertai dan melengkapi. Setiap kita yang mau membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi engkau menyerahkan hidupmu, engkau menerima Kudus masuk dalam hatimu dan pikiranmu kali kuasai, maka dia akan memperlengkapi dan menyertai. Amin. Itu
Tuhan, setelah kau menerima kuasa, kita menerima kuasa, apa yang terjadi? Tuhan panggil kita untuk bersaksi. Bersaksi untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, bukan kau kita yang bersaksi, tapi Tuhan. Amin. Jadi jangan kita takut untuk bersaksi kepada teman-teman, saudara, kawan, ataupun siapapun yang kita jumpai. Mari, saudara, katakan bahwa di GKI Glory to Glory ada kuasa Tuhan. Amin. Mari datang beribadah di tempat ini. Wah, saya ini terus merawat kita semua. Amin. Kalau kita menyerahkan, kita buka hati, kita buka hati kita, pikiran kita, maka tubuh kita ini, Roh Kudus berdiam semayam di dalam hati dan pikiran. Maka waktu itu Petrus begitu berani dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Juga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan dimenangkan. Itu juga seharusnya kita di tempat ini. Amin. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berani bersaksi. Amin. Mungkin ke Allah meminta kita melakukan hal yang tidak mampu kita lakukan. Mungkinkah? Jawabannya pasti mungkin. Pasti mungkin. Saya ingin belajar dari hambanya Tuhan, hamba Muslim yang bernama Musa. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa membelah laut untuk umat Israel. Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Bukan kekuatan dia, bukan kekuatan saya, bukan kekuatan kita, tapi ada Tuhan dan ada Roh Kudus yang menyertai. Saya melihat kesaksian yang luar biasa, Pak Stendi. Itu udah viral, Pak, di Facebook. Ya, luar biasa. Itu bukan Pastor Hendy, tapi karena Roh Kudus yang menjaga. Biasa. Kan harus orang-orang yang beribadah, orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya. Bapak juga bisa menjadi kesaksian ketika Bapak nanti ketemu teman Bapak yang seperti itu, Bapak bisa berdoa. Karena Bapak sudah menerima urapan. Dan Bapak selalu tetap setia. Jemaat ini. Tuhan mau pakai Bapak. Amin. Tuhan mau pakai untuk pelayanan. Kenapa? Tuhan menyertai dan memperlengkapi. Kita disertai dimanapun kita berada. Dan kita diperlengkapkan dengan senjata Allah. Dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut bersaksi kemuliaan Tuhan. Cari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita muridkan dan diselamatkan. Itu tujuannya. Roh Kudus dicurahkan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Roh Kudus bersama dalam tubuh kita, apa yang harus kita lakukan?
kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Dan Roma 8 ayat 14 yang berkata, coba bisa di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bagaimana? Ketika saudara dipimpin oleh Roh Allah, maka kita otomatis menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita menjadi anak-anak pasti ada kuasa. Amin. Kalau kita berkuasa, segalanya bisa dilakukan. Apa yang tidak bisa? Sedangkan langit bumi dan sekitar alam ini diciptakan. Apalagi yang remeh-temeh kecil. Maka kita harus punya mental anak Allah. Jangan jadi pecundang kita, menjadi penakut. Jangan jadi penakut. Luar biasa anak-anak muda yang begitu energik. Kenapa? Karena ada Roh Allah Kudus, semangat melayani Tuhan, tidak tenang lelah. Harap jemaat juga begitu, terus melayani Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Harus buka hati dulu sehingga Roh Kudus masuk bersemayam di dalam tubuh kita. Maka segala sesuatunya dikendalikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi tetap ikut remnya Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kita melihat supaya Roh Kudus tidak pudar dan kehilangan. Dampaknya apa pada kita? Apa yang harus kita lakukan? Supaya Roh Kudus menyala-nyala dan berapi-api melayani Tuhan. Kita harus mempertahankan dengan doa. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 kita melihat Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita berdoa, kita pasti berani. Ya. Karena jangan sebelum kita menengking iblis, kita sudah lari dulu karena takut kan. Maka roh kita harus lebih kuat. Karena roh yang ada di dalam lebih besar daripada dunia ini. Nah, kita harus berani karena kita memiliki kuasa Allah yang sudah ditransferkan. Tubuh kita sudah ada Roh Kudus. Ketika engkau dibaptis, engkau menerima Tuhan dan selamatmu, mengaku dengan mulutmu, Roh Kudus sudah bersemayam di dalam hidupmu. Bagaimana kita mentransfer roh itu? Mengeluarkannya, menegakkan seperti dinamit, maka perlu doa yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Tidak pudar. Walaupun kau sudah berapi-api kepalanya, keluar asap telinganya. Tapi kalau tidak dipupuk itu, tidak dipelihara dengan baik, lama-lama akan memudar, terus memudar, dan tidak ada kuasanya. Dan apalagi kita harus memiliki kesaksian. Bagaimana hidupmu hari ini? Bagaimana hidupmu hari ini? Biasa. Kehidupan kita harus menjadi kesaksian. Dimanapun, di lingkungan kita,
di rumah harus menjadi kesaksian. Karena apa? Orang akan melihat bahwa ada Roh Kudus dalam hidup. Kalau tidak menjadi kesaksian, melakukan yang tidak baik, tentu orang, gimana orang Kristen ini? Ya, kita lakunya, kehidupannya. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus bersenayam dalam hidup kita. Kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa yang dilarang, apa yang tidak dikehendaki, kita pasti disertai, ditolong, dijaga oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kesaksian kita sebagai orang yang percaya. Selanjutnya juga kita harus dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita berdampak, supaya tidak pudar Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dalam Galatia 5, coba ditampilkan ayat 16 sampai dengan Galatia 5 ayat 16 sampai 17. 16 saja dulu. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Kalau kita hidup oleh Roh, kalau hidupmu penuh dengan Roh Kudus, kamu tidak mengikuti keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging itu melakukan selalu yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu saudara, mari kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya, memberikan kekuatan untuk terus datang pada Tuhan dan melakukan kehendak dalam hidup kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, oleh kuasanya, tentulah kita dikatakan terus berdoa, terus menyembah, mengajarkan firman Tuhan. Itulah orang yang hidup dipimpin dengan Roh Kudus. Kehendak-kehendaknya itu tidak mengikuti kehendak dunia, tapi mengikuti kehendak Roh Kudus itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, nggak usah ditampilkan lagi. Sehingga kalau kita mengadakan persekutuan, di mana saudara berada, ya, kalau kita di lingkungan orang yang jahat, orang mencuri, kita lama-lama nanti ikut rohnya transfer. Kalau kita ada di lingkungan orang yang mabuk, ya kita ikut mabuk. Di mana Anda berada, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Jadi kita harus menjaganya dengan benar. Kalau kita berada di gereja, kita akan tentu selalu memuji Tuhan, berdoa. Jadi semangat dari Kisah Para Rasul ini kiranya boleh
menyala-nyala di tempat ini. Amin. Boleh membakar kita semua. Kuasanya. Lanjutnya persekutuan dengan sama orang percaya. Hidup takut akan Allah. Kalau kita berada di dalam suatu kelompok atau sel, semua orang-orang yang percaya di dalam Kisah Rasul 4:32 sampai 37, maka hidup kita akan pasti berubah Amin. oleh kuasa Kristus. Kalau kita menempatkan diri di tempat yang salah, bergaul yang salah, di lingkungan yang salah, maka hidup kita pun akan salah jalan, sesat jalan. Maka itu semangat ini harus kita tanamkan di dalam setiap kita. Kuasanya harus diledakkan di depan. Saya ingin kalau saudara punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi untuk memenangkan jiwa-jiwa yang telah hilang, melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang tentunya Roh Kudus yang menuntut kita. Hidup takut akan Allah dalam Kisah Rasul 5:11. Bagaimana hidup takut akan Allah? Hidup takut akan Allah melakukan segala perintah. Apa yang firman Tuhan larang jangan dilakukan. Perintahnya yang harus dilakukan adalah firman yang membangun, firman yang mengangkat roh kita, jiwa kita untuk menjadi saksinya dimanapun saudara berada. Kiranya apa yang hari ini disampaikan boleh memberkati kita, punya dampak yang besar, adalah tindakan yang besar di tempat ini. Roh Kudus bekerja menuntut kita semua. Dan pada malam hari ini, bagi saudara-saudara yang membuka hatinya untuk dilawat oleh Roh Kudus, membuka pikirannya, menyerah hidup. Nah, saya tahu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalammu dan kau akan menjadi saksi Tuhan. Dan kuasa-kuasanya akan bekerja menurut kehendaknya. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita merasakan lawatan Tuhan saat ini. Karyanya bekerja memenuhi kita semua. Lawatannya bekerja pada saat ini juga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menolong setiap kami. Kami tidak kuat, tapi Engkau yang menguatkan kami. Kami tidak sanggup, tapi Roh Kudus yang menyambutkan. Bapak saudara, jika saudara rindu dilawat oleh Roh Kudus saat ini, kuasanya itu diletakkan di dalam kehidupan saudara. Mari saudara angkat tangan dan saudara berdoa, dan saya akan memimpin kita untuk menerima kuasa Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Angkat pujian, Belsina. Pujian yang sudah disediakan dan kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kau melawat setiap kami. Kami rindu. Kami rindu. Kau melawat setiap kami.
Engkau memenuhi kami. Tak pernah janji, tak selalu hidup, tetapi janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai Jangan kami. pernah menyerah. Kami tidak pernah menyerah. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang menolong kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau melihat anak-anak Engkau urapi mereka dengan kuasa. Mujizat terjadi saat ini. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menolong setiap kami. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus masuk dalam hatimu, dalam pikiran. Dia mau menyertai, dia mau menolong kita semua. Terima kasih. Saya benar-benar Kau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap hari, penuhi setiap hari. Dalam waktu yang baik, penuhi kami. Hidup dan bersama setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saya sesuatu yang luar biasa sekali. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita serahkan kepada Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari kita angkat pujian ini dari awal lebih dalam lagi, saudaraku. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jangan diam diri, saudara. Angkat suaramu. Angkat suaramu, saudaraku. Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saudara. Saat hati bergerak, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagian setiap yang percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saat hati bergembira. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, Tuhan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara terima kasih. Hari ini sadarkan engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudaraku, Tuhan tahu sebenarnya apa yang sedang Dia perintahkan kepadamu, engkau tidak mampu. Saudaraku, hari ini kalau engkau merasa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tanggalkan semua dosa itu. Saudaraku, berhentilah engkau minum mabuk-mabuk.
Berhentilah engkau merokok, saudara. Malam hari ini Tuhan Yesus, sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupanmu kalau engkau percaya. Engkau tidak mampu melepaskan nikotin, engkau tidak mampu melepaskan alkohol. Tapi hari ini kalau engkau percaya, langit selalu tidak memastikan bahwa dia tetap biru, saudara. Jalan Tuhan selalu tidak rata karena engkau tidak mampu. Tapi hari ini percaya, bukan hanya itu, saudara. Engkau yang egois, engkau yang terikat dengan kuasa perzinahan, kuasa kegelapan ketika engkau harus berangkat dari kampung halamanmu, engkau harus dimandikan. Saudara, engkau tidak mampu, hari ini engkau jangan takut, lepaskan itu semua. Roh Kudus ada di sini, berikan ruang dan tempat untuk Roh Kudus bekerja. Haleluya Tuhan. Penuhi kami, Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya bernubuat, engkau tidak mampu melepaskannya. Tetapi hari ini ada Yesus yang memampukan kau. Ada Yesus yang membebaskanmu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Jangan pernah menyerah. Saudara berdoa sekarang. Berdoa, oh haleluya. Oh Yesus, kami tidak mau menyerah Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus. Oh memandanglah, kau memandanglah. Oh Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Oh maafkanlah, ampunilah, haleluya. Oh membenci, oh Yesus, engkau sumber kekuatan. Oh jamaah Tuhan yang tidak mampu kau kuatkan malam ini. Yang sakit kesembuhkan Tuhan, yang terluka memulihkan. Oh Yesus, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur, layakkan kami menyembahmu Yesus. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu Yesus. Tiada ternilai. Oh, kasih-Mu Tuhan, mengubah hidupku. Rasakan saudara, rasakan pertolongan Tuhan yang sekali ini. Rasakan engkau tidak mampu, saudara. Roh Kudus memampukanmu. Jamah Tuhan, jamah kami.
Jamah kami Yesus. Oh, kami sembah Kau Yesus. Mari kita akan pujian ini lagi. Dari awal kita katakan. Dari awal Tuhan tak pernah janji. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan tak pernah janji. Saudara akan menjadi saudara persembahan terbaik dari Tuhan. Hari ini kau tidak dapat membayar berapa harganya. Kasih Yesus diberikan cuma-cuma dalam kehidupanmu. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji. Dan selalu datang. Kalau engkau berjalan di tempat yang berdoa, berseru kepada Yesus. Berikan kekuatan. Mari bersama. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada. Sehati menyembah. Jangan pernah menyerah. Pernah menyerah. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada. Tuhan ada. Sehati percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Bayangkan suaramu saudara. Angkat suaramu, angkat tangan kananmu. Tanganmu bersama semua dalam Allah. Sehati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia percaya. Haleluya, berikan suara Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh Tuhan Yesus kami tidak mampu. Kami tidak sanggup Tuhan. Apa yang Kau suruh kami lakukan kami tidak mampu. Daging kami lemah Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu, maka kau akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara, hari ini berani bersaksi, berani andalkan Roh Kudus. Ketika engkau bersaksi, saudara, bukan kau yang bersaksi, tapi engkau melakukan kehendak Roh Kudus. Mulai sekarang bersaksilah di mana engkau bekerja, di mana engkau berusaha, bersaksi. Jangan takut. Engkau dari leluhur, dari moyangmu menjadi orang Kristen. Tetapi engkau tidak pernah menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ini di hadapan hadirat Tuhan, saudara, di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, otoritas Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Terus berdoa dan terus bersaksi. Jadilah berkat di mana engkau berada. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan Engkau dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami sudah menerima janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab janji-Mu mengubah langkah hidup kami. Kami dapat melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara kami mau berpisah, Tuhan kami mau pulang. Sertai pimpin kami. Saudara yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa berkat firman Tuhan ini kembali ke kehidupan nyatamu sayang. Dan lakukanlah firman Tuhan ini. Praktekkan firman Tuhan ini. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Tuhan memberkati rumah tanggamu bagi kau yang sedang berumah tangga. Meskipun engkau tidak datang dengan pasanganmu, tetapi hari ini Yesus tahu hatimu. Tuhan memberkati masa mudamu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati kau yang sedang studi, kau yang sedang sekolah, kau yang sedang kuliah. Tuhan memberkatimu. Sebab hari depan itu pengharapan Tuhan Yesus miliki. Dan Dia sudah siapkan
Tuhan bagi kami. Bagi kau pelayan-pelayan Tuhan, janganlah kau tidak sia-sia. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan memperhitungkannya bagi semua. Haleluya Bapa. Saudara terima kasih. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh kemuliaan dan memberi kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan itu. Sebelum kita memberikan yang terbaik dari Tuhan, terlebih dahulu dan kita bersama dalam doa, saya serahkan kepada penunjuk. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini untuk berbagi kami Bapak untuk memuji memuliakan nama-Mu dan bikin nama-Mu. Begitu juga Bapak, dimana kami hadirkan pada saudara-saudara membangkitkan jiwa kami Bapak. Bapak, kami ini memberikan yang terbaik dari kami. Terima kasih Bapak, persembahan dan berkatan Bapak. Dan limpahkanlah kembali terima kasih kepada kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami berserah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kasih setia. Sertai kami, Engkau pimpin kami. Urapan-Mu, kuasa-Mu, belas kasihan-Mu terjadi dalam pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih sebentar yang mau berpisah, Engkau berkati kami. Engkau bawa tiba kami kemana arah tujuan kami. Mungkin bagi saudara kami yang bekerja, Tuhan berkati. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sehingga kesal kita tidak menimpa aku. Haleluya, berikan suara Tuhan.